Ibu Rus. 7 ayat 1 sampai 10 demikian firman Tuhan. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester, sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba, serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester, sang ratu. Siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Kala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula, tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Silakan dilanjut Pak Cecep. Baik, saya lanjutkan Markus 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi
dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Janganlah lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjualan di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati di baliknya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluarlah lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya-tanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawaban, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu.
baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabannya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak. Karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baik, demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih para lektor pagi ini Ibu Nerliana dan Pak Cecep Utama. Hari ini kita akan mendengarkan renungan embun pagi dengan judul Doa Netanyahu Melawan Khamenei oleh Gembala kita Dr. Joseph Paul Jang. Kepada Pastor Paul dipersilakan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta. Sebentar ya, ini kok enggak mau fokus ya. Oke ya, bagus ya. Selalu baru firman Tuhan itu, saudara ya. Kecuali Anda tidak menanti-nantikannya dengan penuh cinta. Baca tok, saudara ya. Baca tok. Ini buat apa baca? Ya, Anda tiap hari baca firman Tuhan, nggak ada rema sama sekali. Ya, kemarin sudah diajarin ya. Anda baca, kudu rema, saudara. Kalau kamu baca, nggak rema, nanti kamu kayak Hani Kristil, kayak Zakir Naik, kamu, saudara. Baca tok, saudara. Tambah kentir, ya, tambah compong, ya, saudara. Harus rema, ya. Ngerti nggak itu kayak orang-orang Islam cuma membaca tok ngaji, ya, tambah edan, saudara. Nggak ngerti. Orang-orang beragama kan begitu, saudara. Yang Kristen, Islam, Buddha, Hindu, sama Anda cuma baca kitab suci tok, nggak ngerti. Anda tambah edan, saudara. Serius, saudara ya, hati-hati, saudara ya. Nggak kuat berguru, kamu jadi aneh. Jadi aneh, ya. Yang bagus gimana kamu baca dan rema. Bagaimana Alkitab firman Tuhan supaya rema? Kamu waktu baca, kamu langsung lakukan. Orang Kristen yang baik, dia baca firman Tuhan, lakukan. Pasti baik. Orang Islam yang baik, baca Al-Quran, jangan dilakukan. Pasti dia jadi orang baik. Serius, saudara, saya nggak mau menghina. Tidak, bukan penistaan. Kalau kamu baca Al-Quran dilakukan, kamu edan, saudara. Tapi kalau kamu baca Alkitab, kamu tidak melakukan, kamu edan. Nah, dengarkan baik-baik, diulang ya, jangan salah dengar ya, didengar baik-baik. Kamu baca Alkitab harus kamu lakukan. Ya, Perjanjian Lama adalah metafora, perumpamaan dari zaman modern ini. Perjanjian Baru adalah sebuah pernyataan lugas to the point, kecuali ketika Yesus mengajar kepada orang banyak. Itu adalah metafora. Selalu ya, Markus 4. Kepada orang banyak, Yesus selalu berkata-kata dalam perumpamaan. Itu kata kuncinya tuh. Makanya ikutlah kelas evangelis dan apologetik supaya Anda mengerti cara baca Alkitab yang benar. Kalau perlu ikut Hagios Bible College. Ya, ada yang setara S1, ada yang untuk S2. Kalau kamu belum ikut S2, belum pernah kuliah S1, kamu ambil yang S1. Tapi kalau kamu sudah pernah kuliah S1, ya, kamu ambil aja langsung S2. Ya, nanti ada matrikulasinya. Ya memang lebih berat, enakan lebih dari S1 ngikutin, lebih santai ya, daripada langsung kamu S2, materinya kamu kaget, saudara. Ujung pangkalnya kamu nggak jelas nanti. Ya, tapi tetap ada matrikulasinya ya, jangan khawatir. Nah, saudara, ketika kemarin saya katakan ya, orang Israel itu selalu mengambil dasar-dasar Alkitab untuk setiap tindakannya mereka, saudara. Ya, juga mereka selalu berdoa di tembok ratapan, memohon sesuatu di tembok ratapan. Ya, bahkan Donald Trump, ya, mereka selalu ke tembok ratapan, saudara.
Saudara, di tembok ratapan itu, ya entah percaya entah anda, saudara ya, kamu taruh selipkan doamu sana, makanya banyak yang dikabulkan ya, saudara ya, di tembok ratapan. Makanya nanti ya buktikan saja, ya. Kalau saya sih nggak pernah lakukan ya, saya nggak percaya begituan. Ya, tetapi memang ada orang yang percaya ya, karena di situ ribuan doa yang dengan jeritan yang luar biasa yang dipanjatkan. Nah, Tuhan kira-kira dengar nggak doanya orang Israel? Saya debat sama Muri Wali bahwa orang Israel Tuhannya bukan Yehova. Ini orang keblinger si Muri Wali ya. Jelas-jelas mereka tulisannya Yod-Heh-Vav-Heh Tuhannya. Lalu berkata Tuhannya mereka bukan Yehova. Nah, ini, Tuhannya itu harus Yesus. Ya enggak, saudara. Yesus kan kita orang Kristen. Kita mengenal Yehova di dalam nama Yesus Kristus. Kalau orang Yahudi mengenal Yehova karena Musa. Kita nggak kenal siapa Musa, saudara. Yang kita kenal Yesus Kristus. Musa tidak kenal siapa kita, saudara. Ya, tapi Yesus tahu kita. Guru orang Yahudi adalah Musa, gurunya kita adalah Yesus. Simple, saudara ya. Gurunya kita itu adalah Yesus, gurunya orang Yahudi adalah Musa. Jadi apakah orang Yahudi kalau berdoa didengar? Ya didengar, karena mereka punya iman. Mereka punya iman dan mereka punya rema. Ya, mereka punya rema. Karena dua saksi Allah itu adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Jadi tidak ada tuh namanya replacement teologi. Orang Yahudi sudah dipunahkan, digantikan oleh orang Kristen. Tidak ada. Apalagi ganti orang Islam, tambah jauh lagi, tambah beda lagi. Nggak ada. Tapi orang Kristen dengan orang Yahudi, dia berjalan beriringan paralel. Dia adalah dua saksi Allah. Ya, dua saksi Allah. Jadi orang Yahudi kalau teriak kepada Yehova akan didengar, orang Kristen teriak kepada Yesus akan didengar, orang Islam teriak kepada Allah nggak akan didengar, saudara. Jamin, saudara. 1 miliar persen, 1 triliun persen. Ya, coba deh, jangan nggak percaya saya, saudara. Saya ngomong tegas ya. Kamu orang Islam, cobalah kamu doa teriak sekuat tenaga kepada Allah kamu, nggak akan didengar. Coba kamu berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan dengar. Tuhan Yesus dengar, saudara. Kamu orang Kristen berdoa. Masalahnya orang Kristen berdoa, dia tidak percaya. Ya, saya banyak ketemu orang yang bukan Kristen, saya berdoa di dalam nama Yesus, saya tanya, kamu percaya? Percaya, sembuh dia. Saya bertanya kepada orang yang bukan Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Islam. Ya, Pak, saya ada masalah begini. Saya doain di dalam nama Yesus ya. Pak, mantuku, Pak, kabur, Pak. Orang Islam yang di Salatiga dulu. Saya penginjilan ke daerah sana ya, daerah dalam sana, daerah Muncul itu ya, daerah Muncul. Saya lupa daerahnya namanya lagi. Belakangnya Deliko itu ya, perkampungan belakangnya Deliko itu ya. Yang tembusnya nanti ke Jalan Baru itu. Mas, aku doain di dalam nama Yesus ya. Kamu percaya? Percaya, Pak. Tak doain di dalam nama Yesus. Menantu kamu nanti pulang sebentar lagi. Pulang, saudara. Ya, serius pulang beneran. 1 bulan kemudian pulang, saudara. Ya, nah masalahnya banyak orang Kristen minta berdoa sama saya, kamu nggak percaya. Nah repot, saudara. Kamu tuh teriak-teriak seperti kamu di padang gurun, jeritan, tapi kamu nggak percaya, tapi kamu teriak-teriak bukan karena percaya, kamu teriak-teriak karena kamu komplain. Kamu berseru-seru kepada Tuhan, bukan karena kamu percaya, tapi karena kamu mengeluh, saudara. Iya kan? Iya kan? Benar nggak? Kalau kamu berdoa dengan percaya, murid-murid Yesus, waktu mengalami topan badai di tengah danau Galilea, dia teriak-teriak, guru-guru kita binasa. Kamu pikir mereka percaya pada Yesus, saudara? Dia teriak-teriak, bangunkan Yesus. Enggak, orang yang bilang kita binasa kok. Mereka berteriak dengan tidak percaya, diomelin sama Tuhan Yesus, saudara. Orang Israel teriak-teriak, ya, minta roti, minta daging, dikasih, saudara. Tapi mereka teriak bukan karena percaya, dan Tuhan mengasihi itu pun, ya, sambil dihukum, saudara, sambil dimarahin. Kamu sekarang teriak-teriak dengan panik setiap hari, saudara, di padang gurun.
Terus kamu pikir doamu akan didengar oleh Tuhan? Didengar, namun telinga Tuhan tidak tuli, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Apa saudara? Dosamu. Dosa apa saudara? Dosa bersungut-sungut. Ayo. Ya, saya serius saudara. Siapapun kamu, saya ngalami padang gurun. Banyak orang mengalami padang gurun dan menang. Kuncinya cuma mengucap syukur. Di padang gurun kamu boleh teriak sama Tuhan, tapi jangan berteriak-teriak. Jangan kamu jejeritan. Daging, mana daging? Daging, mana daging? Musa, mana Musa? Minta air, mana? Minta air. Mana air Musa? Kamu mau bunuh kami di sini Musa. Kamu mau celakain kamu di sini. Nah, emang di Mesir kurang kuburan apa? Kamu mau kubur kami di padang gurun? Oh, jadi sudah. Hati-hati kamu. Akhirnya kamu akan dikubur di padang gurun. Kamu akan hidupmu akan loh. Tuhan tetap hadir dalam hidupmu. Dia tetap hadir. Dia tetap setia. Di dalam topan badai itu dia tetap setia. Dia ada di dalam topan badai itu, jangan takut. Ya, bukan berarti di padang gurun Tuhan tidak menyertai, Tuhan menyertai. Tapi masalahnya kamu tidak menikmati tanah perjanjian. Mami saya menikmati tanah perjanjian, mertua saya perempuan, mama mertua saya menikmati tanah perjanjian. Ya. Papa mertua saya tidak, papi saya tidak. Kenapa? Karena mengeluh, karena bersungut-sungut. Mami saya lagi nangis, sak goblok-gobloknya, sak naif-naifnya. Mami saya jam 3 pagi, bayangin saudara, habis digebuki sama suaminya, sama papa saya maksudnya. Dia teriak, Yesus engkau baik. Suaranya kayak hantu saudara, kayak kuntilanak. Kami nangis di kamar mandi nyanyi jam 3 pagi saudara, habis digebuki sama lakinya saudara. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami nangis jam 3 pagi, saya dengar ya, hati saya tersayat-sayat itu ya. Akhirnya mami saya menikmati ya tanah perjanjian, walaupun nggak bisa pergi ke sini, sedikit lagi ya. Saya tidak tahu ya, tapi saya bersyukur ya, paling tidak mami saya melihat anak-anaknya selesai semua, ya punya rumah semua, ya hidupnya baik semua, nggak seperti mereka. Ya, saudara ya. Nggak sampai meminta-minta, nggak sampai, aduh, yang luar biasa. Anak-anaknya baik, keluarganya. Ya, itulah anak perjanjian, saudara. Ya, bagaimana dengan kita semua, Anda semua? Anda mau tetap di padang gurun atau mau menikmati tanah perjanjian? Teriak, berserulah kepadaku. Berserulah kepadaku, kata Tuhan. Ya, mintalah. Tapi dengan percaya, bukan berteriak-teriak. Karena jejeritan, bukan. Beda kan murid-murid Yesus, guru-guru kita binasa, guru-guru kita binasa. Beda kan dengan ketika Tuhan Yesus berkata, mintalah dengan percaya. Ya, seperti orang Israel ya, mereka minta. Tuhan tetap bersama dengan kami. Makanya Iran jejeritan ya. Kamane berjeritan. Siapa yang melindungi mereka? Ada jin yang hebat, ada jin yang luar biasa yang melindungi orang Israel sehingga kita bisa kalah perang. Intelijen itu ya, tadi sore sudah dijelasin, kemarin sore intelijen itu, hari Minggu juga udah kita bahas ya saudara ya. Bagaimana orang-orang Israel itu bisa berseru karena tadi ya, dari pohon ara yang dikutuk tidak berbuah, 2000 tahun kemudian pohon ara ini bertunas, saudara. Ya, pohon ara ini bertunas karena doa mereka. Cuma jangan kelamaan, saudara, bertunasnya. Ya, akhirnya orang Israel itu kembali semua ke tanah perjanjian dari ujung-ujung bumi, katanya kitab Ulangan ya. Kamu dari ujung-ujung bumi akan aku panggil kembali. Gimana? Masuk tanah perjanjian. Ya saudara, jangan putus asa, jangan takut.
Jangan takut, saudara. Minta dengan percaya. Kayak mami saya ya, ambil nangis, tapi dia percaya. Anak-anaknya dipaksa semua kuliah. Ya, sampai saya jadi dokter ya. Kakak saya kedua juga master informatika ya, jadi dosen. Kita semua kuliah, saudara. Sak miskin-miskinnya kita selesai semua sekolahnya dan gak ada yang jadi pengangguran. Ya, sekalipun kakak saya lagi sakit, tapi kan tetap bekerja. Aduh, pantang kita menganggur. Kalau saya nggak bekerja, bukan tadi ada yang komplain, ya ini Pak Paul ini berarti seperti orang heretik ultra ortodoks tidak mau bekerja. Loh, saya bekerja, kerja saya firman Tuhan. Ya, saya siapkan, saya baca, saya kuliah, saya siapkan bahan buat kalian. Ya, tadi ini kebetulan ada Pak Tice memberkati kami ya dengan teknologi ya. Pak Tice ini orang IT ya, saudara ya. Saya lagi coba belajar simulasi, nanti kita bisa punya video-video yang bagus ya, saudara ya, dengan berbagai bahasa. Kita HBC kita jadi internasional, ada murid-murid dari internasional, bukan cuma berbahasa Indonesia saja tapi berbahasa Inggris juga. Dan itu kan kita mau seperti itu, komunitas kita makin kokoh, makin kuat ya. Viewernya Instagramnya kita sekarang sudah ratusan, tadinya cuma puluhan, sekarang udah ratusan ya. Malah itu pembukaan Damaris bisa 33.000 viewer ya, mudah-mudahan nanti bisa capai tembus 1 juta ya, saudara ya. Ini lagi di-push terus sama Abraham. Gitu, saudara ya. Jadi mintalah ya, berserulah, tapi kamu jangan teriak-teriak, kejang-kejang kelojotan. Berserulah dengan percaya dalam segala tangismu, jeritanmu. Karena air matamu itu ditampung dalam kirbat. Ya, barang siapa menabur dengan cucuran air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saat ini mungkin berat sekali hidup. Berat. Minta sama Tuhan. Tuhan tolong. Kalau udah tidak kuat, Tuhan tolong Tuhan, aku tidak kuat. Jangan, bukan mengeluh, saudara ya. Tuhan tolong pegang tanganku. Ya. Tuhan Yesus menopangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kekuatan. Minta dipegang, saudara. Minta, Tuhan udah nak kuat, Tuhan. Aku takut, Tuhan. Bukan mengeluh, bilang, minta. Tuhan, aku takut, Tuhan. Aku nggak tahu hari ini mesti bagaimana. Tapi aku percaya Tuhan Yesus baik. Ya. Ini kan? Aku percaya Tuhan Yesus baik. Ya. Engkau selalu menopangku. Gitu, saudara. Itu pernyataan. Kamu latihan di depan kaca. Nih, kamu paginya, habis doa pagi ini, kamu lihat di kaca, di cermin. Tuhan, aku takut. Aku percaya Engkau baik. Tolong aku, Tuhan. Tuhan, aku marah. Menyakitkan sekali. Tuhan, tolong aku untuk mengampuni. Itu, saudara ya. Ganti. Walaupun berkata-kata yang baik, ya. Berkata-kata yang baik bukannya mengingkari bahwa ada kejadian yang tidak baik. Ada kejadian itu. Tapi kamu berkata yang baik dan percaya yang baik. Ya. Kamu tahu itu tidak baik. Ya. Kamu tahu itu bencana, kamu tahu itu problem. Tapi kamu percaya badai, pencobaan, Tuhan ada di situ. Tuhan ada di dalam tiang awan dan tiang api dalam badai itu, yang menuntunmu sampai ke tanah perjanjian. Jadi dalam setiap badai, setiap masalah, setiap kejadian-kejadian yang tidak baik itu, ada Tuhan di dalam situ menuntunmu, saudara, ke tanah perjanjian. Yang penting kamu jangan teriak-teriak. Yang penting kamu jangan kelojotan kejang-kejang teriak-teriak. Kamu bilang, Tuhan tolong aku. Tuhan Engkau sanggup.
Tuhan kau pasti sediakan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Engkau yang menguatkan aku, segala sesuatu dapat kutanggung, karena Engkau yang menguatkan aku, Tuhan. Itu saudara, itu namanya pernyataan iman. Itulah doanya orang-orang Israel hari ini, saudara ya. Ngeri mereka kalau berdoa ya. Kamu kalau lihat mereka berdoa, biar tentara, biar apa, dia pegang Torah itu ya sambil goyang-goyang, udah mulai goyang-goyang begitu, saudara ya. Jangan pikir doa mereka nggak dijawab, mereka berdoa di dalam nama Yehova, saudara. Ya, di dalam nama Yesus yang kita kenalnya, Yesus, Yehova, Yasya. Yesus itu kan Yehova Yasya. Ya, gramatikal bahasa Yunani. Ya, Yehova Yasya. Sama-sama berdoa kepada Yehova kita. Begitu saudara ya. Jadi mulai sekarang, ingat-ingat. Jangan panik, jangan teriak-teriak kejang-kejang. Ada masalah, ngomong lirir. Tuhan tolong. Lihat di kaca latihan. Lo latihan supaya kamu terbiasa. Mimiknya, ya mimiknya kamu ya. Tegang. Senyum. Belajar tarik. Senyumnya. Senyum gitu ya. Tarik sudah selebar-lebarnya supaya senyum. Saya tahu enggak mudah saudara kalau kamu lagi menghadapi masalah-masalah yang berat buat tersenyum ya. Saya latihan ya. Saya goyang-goyang gitu ya. Apalagi kalau udah saya ya balik-balik saya bilang saya ini kan temper saudara, saya kan kolerik ya. Kolerik banget saya ini ya. Jadi aduh, saya kadang-kadang kalau sudah gitu ya, saya cepetan masuk kamar mandi itu saya mulai senam mulut saudara ya, senyum. Supaya kantor keluar saya mukanya jangan jelek. Ya. Sambil saya berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong Tuhan supaya jangan keruk, supaya jangan keki. Tolong supaya aku jangan kalah gaya gitu. Orang bilang jangan kalah gaya nih sudah. Tuhan tolong supaya saya jangan kalah gaya nih. Gimana nih? Senyumnya walaupun orang ngapain saya tetap senyum. Itu kan paling penting saudara, senyuman. Kamu tetap tersenyum sekalipun hatimu marah. Kamu harus tetap tersenyum. Diolok, diejekukan, tetap tersenyum. Tersenyumnya bukan karena kamu dibuat-buat. Karena ada roh Tuhan di dalammu. Karena kamu ada iman, percaya. Yang diolok, diejek itu memang menyakitkan, memang menjengkelkan. Tapi nggak akan mempan. Gitu saudara. Ya, berseru kepada Tuhan. Karena dia jawab doa kita. Saya kalau diolok, diejek sama orang-orang itu ya. Orang-orang pencemooh itu ya. Saya tenang-tenang saja saudara. Buktinya doa saya dijawab, doa kamu nggak dijawab. Itu aja saya sama mereka. Oh iya saudara, nyatanya doa mereka nggak dijawab, doa saya dijawab terus sama Tuhan kok. Ya, itu ya saudara ya. Mantap, percaya. Di padang gurun jangan takut. Semua pencobaan itu, semua penderitaan, semua badai topan itu adalah Tuhan di dalamnya. Malaikat Tuhan yang menuntunmu ke tanah perjanjian. Ucapkan syukur senantiasa, ucapkan yang baik setiap pagi. Setiap saat kamu ngelilir perkataan yang baik. Tuhan Yesus memberkati.